Segalanya mulai runtuh saat saya menerima permohonan informasi dari pihak kepolisian. Nama saya Raka Mahendra. Saya sudah menikah dengan Kirana, atau biasa saya panggil Kiran, hampir 12 tahun. Kami memang tidak dikaruniai anak, tapi itu tak pernah jadi masalah bagi kami. Saya bekerja sebagai supervisor di lantai produksi sebuah bengkel teknik lokal. Kami membuat suku cadang mobil untuk sebuah pabrik besar di Karawang. Sedangkan Kiran bekerja di perusahaan asuransi yang juga berlokasi di Karawang. Sekitar 6 bulan lalu, dia pindah dari bagian administrasi ke posisi supervisor di meja resepsionis. Perpindahan yang cukup mengejutkan, tapi justru membuka peluang baru baginya. Namun, beberapa bulan terakhir suasana rumah menjadi agak tegang. Orang tua Kiran sedang menghadapi masalah dengan rumah dan kebun mereka di pesisir selatan Garut, yang berjarak sekitar 2 jam perjalanan, asalkan lalu lintas sedang lancar. Badai terakhir yang melanda kawasan itu menyebabkan sebuah pohon besar tumbang menimpa rumah dan pagar mereka. Setelah pohon itu berhasil disingkirkan, rumah mereka butuh perbaikan serius pada bagian bata dan atap. Kiran pun meminta bantuan saya. Saya tidak keberatan sama sekali. Kebetulan saya punya gergaji mesin dan sedikit keahlian mengolah semen dan batu bata dari pengalaman kerja. Saya mengambil cuti selama seminggu dan berangkat sendiri. Kiran tidak bisa ikut karena dia baru saja memulai pekerjaan barunya. Dia harus bekerja beberapa Sabtu pagi, tapi selalu datang menemani saya di sore hari dan membantu selama akhir pekan. Untungnya, saya sudah berhasil menyelesaikan hampir semua pekerjaan berat saat itu. Karena cuti saya sudah menipis akibat rencana liburan kami sebelumnya. Saya sempat khawatir. Namun, setelah berbicara dengan bos, saya diizinkan untuk menebus kekurangan cuti dengan bekerja lembur tanpa dibayar. Sepanjang minggu itu, saya menyelesaikan sebagian besar perbaikan. Tapi masih ada beberapa tugas tersisa, seperti merapikan susunan batu bata dan menebang pohon untuk dijadikan kayu bakar. Waktu berlalu, saya hampir menghabiskan berhari-hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ketika Kiran memberitahu saya bahwa dia harus mengikuti kursus manajemen selama seminggu untuk menunjang perannya yang baru. Saya pun kembali ke Garut. Karena Kiran bekerja di meja resepsionis pada Sabtu pagi, dia menyarankan saya untuk pergi pada akhir pekan saat dia bekerja. Setelah selesai, dia akan menyetir ke sana dan menemani saya, walaupun seringkali baru tiba larut malam karena macet dan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Suasana di rumah mulai menjadi tegang selama masa itu. Lalu, di perjalanan pulang suatu hari, dunia saya hancur berkeping-keping. Saya mendengar di radio bahwa polisi sedang meminta informasi dan rekaman dari kamera dashboard terkait sebuah kecelakaan serius yang terjadi di Jalan Tol Cipularang sekitar pukul 8.30 pagi. Ada korban cedera parah, dan mereka membutuhkan saksi mata atau rekaman apapun yang bisa membantu penyelidikan. Kiran pasti melewati jalan itu sekitar waktu kejadian. Kedua mobil kami memang dilengkapi kamera dashboard. Beberapa tahun lalu, saya pernah mengalami situasi serupa saat mengemudi di tol Padaleunyi. Cuaca gelap dan buruk, hujan serta angin kencang. Saat itu, kami melaju dengan kecepatan antara 10 hingga 35 mph. Tiba-tiba, saya melihat di kaca spion lampu sebuah kendaraan yang menerobos masuk dan keluar dari lalu lintas, lalu menyalip. Tak lama, kendaraan itu berada tepat di belakang saya, sebuah van transit putih. Saya menepi dekat mobil di depan, berharap dia bisa lewat, tapi dia tetap menempel dan tidak mau mendahului. Saya sadar, tingkah lakunya sangat sembrono dan konyol. Saya pun mundur sedikit, dan dia langsung menyelip di depan saya. Di pintu van itu tertera nama perusahaan dan nomor telepon. Saya mengambil ponsel dari kursi penumpang dan mulai merekam tingkah konyaknya. Saya bahkan berniat menelepon perusahaannya untuk melaporkan kelakuan itu. Memegang ponsel saat mengemudi memang ilegal. Tapi karena saya berhenti, saya pikir mengambil risiko ini pantas demi keselamatan dan keadilan. 10 menit kemudian, kami berhenti sejenak. Polisi lewat di depan saya. Tak lama setelah kami mulai bergerak lagi, sebuah van putih tiba-tiba menabrak sisi mobil Toyota Hilux kami. Saya pun sadar, tidak perlu repot-repot menelepon perusahaan si pengemudi sembrono itu. Sejak saat itu, saya bertekad mobil kami harus dilengkapi kamera dashboard. Waktu itu, kamera seperti itu belum banyak tersedia di pasaran, tapi setelah mencari-cari di internet, saya menemukan 2 kamera aksi Mobius lengkap dengan dudukannya. Kamera itu pas sekali. Bahkan di mobil baru Kiran,
Kamera tersebut tersembunyi rapi di balik kaca spion, hampir tidak terlihat sama sekali. Saya biasanya memeriksa fungsi kamera itu setiap 4 atau 5 bulan sekali, tapi selain itu, kami hampir lupa keberadaannya. Hingga akhirnya polisi meminta rekaman tersebut. Saat Kiran sedang memasak makan malam, saya tidak ingin mengganggunya. Jadi saya mengambil kartu memori cadangan, pergi ke mobilnya, dan mengganti kartu memori kamera dashboard dengan yang baru. Rencananya, saya akan memeriksa rekaman itu setelah kami selesai makan malam. Saat makan malam, saya menyampaikan soal permintaan polisi dan rencana saya untuk memeriksa kamera dashboard. Saya jelaskan bahwa Kiran kebetulan baru saja berkendara di jalan tol itu pagi tadi, tepat di waktu kecelakaan. Kiran menganggap itu ide bagus, tapi dia yakin tidak ada apa-apa di rekaman. Sementara itu, Kiran menonton acara polisi di televisi. Saya duduk di meja ruang tamu dengan laptop di depan, setengah mendengarkan acara itu. Kamera dashboard merekam klip berdurasi 5 menit. Saya mencari bagian rekaman saat Kiran melewati lokasi kecelakaan dan mulai menontonnya. Awalnya, saya tidak melihat apapun yang mencurigakan. Untuk tidak mengganggu Kiran dan supaya bisa mendengar suara TV, saya mengecilkan volume laptop. Saya melanjutkan menonton beberapa klip acak lainnya. Semua tampak normal, sampai saya menyadari ada ketidaksesuaian waktu yang aneh dalam rekaman. Sebagian besar klip direkam sekitar pukul 8 pagi dan sekitar pukul 5 sore. Waktu ketika Kiran biasanya berangkat dan pulang kerja. Namun, ada juga klip dari tengah hari di hari Rabu lalu. Hal itu mengganjal di pikiran saya, sebab Kiran baru mulai bekerja pukul setengah 6 sore pada hari itu. Tidak ada yang aneh sebenarnya, karena dengan pekerjaan barunya, jadwal kerjanya memang berubah-ubah setiap 2 atau 3 minggu. Dia tidak pernah pulang lebih dari pukul 7 malam dan selalu memberitahu saya sehari atau lebih sebelumnya kapan dia harus lembur agar saya bisa menyiapkan makan malam. Aku membuka rekaman itu, dan yang terlihat pertama kali adalah bagian depan gedung tempat Kiran bekerja. Mobilnya tampak melaju masuk. Biasanya, dia memilih parkir di fasilitas yang disediakan dan naik dari sana. Lebih mudah dan lebih murah daripada harus membawa mobil ke pusat kota. Dia tak pernah memberitahu aku soal parkir di kantor atau biaya emisi rendah yang harus dibayar. Mobilnya berhenti di tikungan gedung, lalu bergerak lagi. Ada seseorang yang masuk bersamanya. Aku mengambil earphone dari tas. Apa yang kudengar benar-benar menghancurkan hidupku. Kita mau pergi kemana? Suara perempuan itu bertanya. Oyeo Kitrom. Tapi kita baru bisa pesan kamar jam 1 siang, jawab suara pria. Tidak apa-apa, kalau kita datang agak awal, mereka kenal kita. Kalau kamarnya sudah siap, mereka akan izinkan masuk. Aku kasih tip yang cukup. Aku kenali suaranya. Itu suara Tama Dirgantara, kolega Kiran. Aku pernah bertemu dia di acara perusahaan. Orangnya tampak baik-baik saja, sudah menikah dengan wanita cantik dan punya 2 anak. Usianya kira-kira sedikit lebih tua dari kami. Dia manajer di divisi yang berbeda dengan Kirana. Aku sudah tidak sabar. Sudah beberapa minggu kamu liburan. Aku ingin segera memasukkan timunmu ke dalamku. Dia terkikik genit. Orang tua itu masih tidak tahu. Jangan bilang begitu. Dia baik-baik saja. Memang sempat masa sulit beberapa bulan lalu, tapi sekarang semuanya sudah kembali normal. Mungkin malah lebih baik. Tapi dia tidak pernah dapat bokongku. Mereka tertawa bersama. Jadi, kenapa kita masih melakukan ini? Tanya Tama. Yah, ingat pertama kali kamu memerasku, jawab Kirana. Iya, maaf tentang itu, tapi itu kesempatan bagus untuk bersenang-senang lagi. Selain itu, aku juga tidak tahu, X-nya enak. Yah, beda, tapi tetap seru. Dan menyenangkan membayangkan kita mendapatkan sesuatu dari pasangan kita, dan orang-orang Malang yang kerja keras di kantor, tanpa ada yang curiga. Ya, aku setuju. Tawa mereka kembali pecah. Aku merasa remuk. Kirana, istriku, tidur dengan pria lain. Bagiku, ini sudah titik akhir. Dia tahu aku berasal dari keluarga orang tua tunggal. Ibu berselingkuh dari ayahku. Mereka melanjutkan pembicaraan tentang pekerjaan saat mobil melaju ke depan hotel. Meski kunci sudah dimatikan, kelistrikan mobil tetap menyala beberapa saat. Aku mendengar mereka turun dari mobil dan berjalan bergandengan tangan menuju pintu depan hotel. Itu jelas Tama Dirgantara.
Air mataku nyaris tumpah. Kiran menatapku dengan cemas. "Kamu baik-baik saja, sayang?" tanyanya lembut. Aku mengeluarkan sapu tangan dan membersihkan ingus yang mulai mengalir. Lalu hanya mengangguk tanpa bisa berkata apa-apa. Rasa percaya diriku hilang entah kemana. Kirana kembali menonton acaranya seperti biasa, seolah tak ada yang terjadi. Aku beralih ke klip berikutnya. Sekitar 2 jam kemudian, mereka masuk ke mobil sambil cekikikan pelan. Suara Tama terdengar berkata, "Giliranku mengemudi lain kali. Kapan ya menurutmu kita bisa pergi?" "Entahlah. Mungkin kita harus menenangkan diri dulu." Raka mulai curiga. Jawab Kirana dengan suara pelan. "Ya, memang. Kami jadi jauh lebih santai setelah beberapa minggu pertama sejak kembali. Itu benar-benar gila. Bodoh. Sebenarnya, ini mungkin ide bagus. Istriku melihat tagihan hotel di kartu kreditku terakhir kali. Aku berhasil mengelabunya. Makanya kali ini kamu yang harus bayar. Aku akan pakai uang tunai selama 2 minggu ke depan." Suasana hening sejenak saat mereka berkendara. Hanya suara mesin mobil dan angin yang terdengar. "Tapi, aku rasa kita harus akhiri hari ini. Aku sayang Raka. Kamu memang menyenangkan, tapi aku nggak mau menyakitinya. Kalau dia tahu, tamat sudah riwayatku," kata Kirana pelan, tapi tegas. Dia benar. Aku setuju sepenuh hati. Aku juga sadar, setelah aku merekam video ini, kamu nggak bisa lagi memeras aku. Karena aku akan melapor ke istrimu, lanjut Kirana dengan nada menyindir. Suasana kembali hening, sampai Tama menyahut. "Baiklah, mari kita pikirkan saja para bajingan di tempat kerja sambil bercinta." Dia tertawa kecil. "Jangan sok puitis. Itu bukan bercinta. Itu cuma bercinta," jawab Kirana sambil tertawa. Lalu dia melanjutkan dengan nada bercanda tapi penuh arti. "Kita masih bisa ketemu waktu konferensi bulan Januari nanti. Tinggal 3 bulan lagi. Kamu harus tahan nggak bisa, bokong, sampai saat itu." Dia tertawa kecil lagi. "Setidaknya aku yang dapat. Aku harus biarkan Raka coba bokongku juga. Kasihan Rakaku. Semua ini berlarian tanpa sepengetahuannya." Tawanya bergema, tapi hatiku nyaris hancur. "Jalang," katanya sambil tertawa. Tapi aku tahu itu cuma gurauan di antara mereka. Seolah hubungan Kirana dengan Tama belum cukup. Apa yang dia katakan benar-benar membuatku terpukul. Tidak ada jalan kembali lagi. Dia melanjutkan dengan suara yang seolah bercampur antara keyakinan dan penyesalan. "Bayangkan saja, kita tidak perlu lagi repot merencanakan, menyelinap, dan menyembunyikan semuanya dari rekan kerja maupun keluarga. Cukup 3 hari bercinta dengan sedikit kekhawatiran ketahuan. Lalu kita bisa mendapatkan kamar yang layak, tanpa harus menghadapi semua masalah yang selama ini kita tanggung. Kita bisa tidur-tiduran dan bercinta di pagi hari, tanpa harus buru-buru bangun dan kembali bekerja." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan tegas, "Tapi itu akan jadi yang terakhir kalinya." Tama membalas, "Hei, sampai jumpa di konferensi berikutnya. Kita bisa berjuang bersama. Aku butuh sedikit usaha untuk membujukmu ikut konferensi Januari ini." "Tidak, itu yang terakhir. Aku ingin menua bersama Raka," jawabnya. "Januari memang bulan peringatan pernikahan kami." Kirana tertawa kecil dan berkata, "Oke, setuju." Aku melihat mobil mereka berhenti beberapa jalan dari tempat kerja. Tama berkata, "Sampai jumpa 15 menit lagi untuk rapat. Bawain aku kopi ya. Pasti membosankan." Kirana membalas sambil tertawa, "Ambil saja sendiri." Pintu mobil terbuka dan tertutup. Lalu mereka pergi ke tempat parkir perusahaan. Lalu, semuanya kembali padaku. Setelah pulang dari kursus, Kiran mulai berpakaian lebih rapi. Saat aku menantangnya, dia bilang karena sekarang harus berhadapan langsung dengan pelanggan, dia harus tampil lebih profesional. Awalnya dia lembur setiap minggu, tapi tidak pernah pulang terlambat. Aku sering mengeluh soal kurangnya waktu untuk X. Kami sama-sama sibuk, dia dengan pekerjaan barunya, aku dengan membantu orang tuanya dan menebus cuti. Tapi sebenarnya kami seharusnya punya waktu untuk saling mencintai. Aku bercanda, "Kalau kamu tidak dapat dari aku, dari siapa lagi?" Aku ingat dia menatapku dan berkata, "Maaf, kamu benar. Kita harus melakukan sesuatu." Dan kami pun berusaha memperbaiki. Kehidupan X kami jadi jauh lebih baik.
mungkin bahkan lebih baik daripada sebelum semuanya mulai melambat. Aku bahkan ingat bangun dengan mulutnya di timunku. Kini aku tahu, mungkin itu bukan cinta yang sesungguhnya, tapi X yang direncanakan dan terhitung. Air mataku mengalir tanpa terbendung. Aku mencintai wanita ini. Dia mengambil cinta itu dan menghancurkannya. Aku menatapnya. Dia tetap cantik. Mungkin aku akan terus mencintainya. Atau setidaknya apapun yang aku tahu tentangnya selain perempuan yang selingkuh itu. Untuk selamanya. Aku tahu aku harus menghadapinya sekarang. Dengan mata berlinang air mata, aku menyalin 2 klip yang akan kukirim ke pengacara kami. Dia menatapku penuh kekhawatiran. Sayang, kamu baik-baik saja? Ada apa? Aku mencabut earphone-ku dan menekan tombol play. Dia mendengar suaranya berkata, "Aku tak sabar memasukkan timunmu ke dalamku." Lalu terkekeh. "Tidak!" teriaknya. Langsung berdiri tergopoh-gopoh. Aku menekan tombol lagi. Kali ini, suara Kirana terdengar berkata, "Bayangkan saja, tidak perlu merencanakan, menyelinap, menyembunyikannya dari rekan kerja dan keluarga kita. Hanya 3 hari bercinta dengan sedikit kekhawatiran ketahuan. Itu akan digunakan untuk pekerjaannya, untuk keluarganya." Dia terjatuh ke sofa, tempat dia tadi duduk. Dia lupa kamera dashboard merekam suara di dalam mobil. Aku mengangkat kakinya ke sofa, mengambil sebungkus bir, dan kembali duduk di depan laptop. Aku mulai mencari tahu apa yang bisa dilakukan pengacara kami yang mengurus pembelian rumah. Ternyata, mereka juga menangani hukum keluarga dan pidana. Sepertinya, proses cerai online bisa dilakukan dengan biaya lebih dari Rp500.000 selama kedua pihak setuju. Sebaiknya dia setuju bercerai, atau keluarganya akan menerima rekaman audio ini. Semua rekaman. 15 menit kemudian, dia mulai sadar dan duduk kembali. Dimulailah semua klise itu. "Raka sayang, aku mencintaimu. Maafkan aku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Kumohon. Itu cuma X. Itu pertama kalinya kami melakukannya. Aku cuma akan jadi satu-satunya saat kita pergi bersenang-senang nanti." Konferensinya membosankan. Semua itu keluar dengan cepat, penuh kepanikan. Hatiku yang hancur tidak mempercayai sepatah kata pun. Aku kembali mengedit beberapa bagian saat dia pergi. Suara berikutnya yang dia dengar adalah suara Tama. "Ya, memang, kami jadi jauh lebih santai setelah beberapa minggu pertama kami kembali. Itu benar-benar gila. Bodoh." Dia menghampiriku dan berlutut. "Kumohon, sayang, aku mencintaimu. Ini kesalahan. Aku kesepian dan terbawa suasana. Itu cuma sedikit kesenangan. Aku akan mengundurkan diri. Aku akan melakukan apa saja. Raka, apa saja. Aku ingin kamu cerita semuanya padaku. Kalau bohong, aku akan keluar dari sini, dan aku akan kirimkan ini ke orang tuamu dan kantormu." Aku berhenti sejenak sambil meneguk bir. "Ingat apa yang kau katakan Rabu lalu? Atau di waktu lain? Semuanya terekam di kamera dashboard, jadi gak ada kebohongan. Aku bisa menghubungkan titik-titik dan menyelesaikan sisanya. Kalau aku curiga kau bohong, aku akan langsung kirim email ini ke orang tuamu dan bosmu. Sebenarnya aku berbohong sekarang. Aku belum menulis email itu, dan belum memeriksa berkas-berkas lain yang mencurigakan. Tapi tidak perlu. Aku sudah punya cukup bukti untuk menceraikannya. Aku sibuk dengan pekerjaan baru, banyak yang harus dipelajari, dan rasanya menyenangkan jadi pemimpin, tapi juga melelahkan. Setelah itu, kita pergi ke rumah ibu dan ayah selama seminggu. Sepulangnya, kita harus lembur menebus cuti yang hilang. Kita sangat lelah, dan kita sudah tidak melakukan itu selama berminggu-minggu." Aku mengangkat tangan. "Jadi, ini salahku sekarang." "Baiklah, sedikit." Aku berdiri, menatapnya dengan campuran emosi yang sulit dijelaskan. "Enggak," katanya, memegang lenganku dengan lembut. "Aku enggak bermaksud seperti itu." "Apa maksudmu?" "Enggak bermaksud seperti itu," tanyaku, sedikit terdesak. "Kamu seharusnya berusaha lebih keras untuk dapat lebih banyak cinta dariku. Yang kuberikan selama ini cuma pelukan, keluhan soal tulang yang sakit, dan dengkuranmu saat tidur." Aku hampir kehilangan kendali saat itu juga. Dia butuh penjelasan, dan aku pun memberikannya. "Jadi,
Kita nggak berhubungan X di minggu-minggu pertama kamu mulai kerja karena kamu lelah, kataku. Dia mengangguk pelan. Lalu aku pergi ke rumah orang tuamu dan bekerja 12-14 jam sehari, menebang pohon, mencampur semen, memasang batu bata, memindahkan tanah, memasang pagar, memasang genteng. Ayahmu membantu sebisanya. Meski usianya sudah lebih dari 65 tahun, semoga beliau diberkati. Ibumu memberiku makan dan minum cukup. Tapi untuk menyelesaikan semua itu dalam seminggu butuh tenaga dan waktu yang panjang. Setelah itu, aku kembali bekerja lembur 12 jam sehari untuk menebus cuti tambahan. Pekerjaannya tak seberat dulu, tapi aku tetap kelelahan karena pekerjaan di Garut. Jadi, apa yang kau harapkan? Apakah kau pernah coba memulai sesuatu? Kalau aku ingat dengan benar, tidak, kau tak pernah. Dia terdiam, kemudian berkata pelan, "Maaf, aku nggak sadar betapa banyak pekerjaan yang kalian lakukan di rumah ibu dan ayah. Aku nggak pernah lihat seberapa parah kerusakannya sejak awal. Kalian sudah memperbaiki sebagian besar. Ibu dan ayah bilang kalian kerja luar biasa, tapi mereka nggak bilang berapa banyak yang harus diperbaiki. Kupikir cuma beberapa batu bata dan beberapa ubin yang dipasang ulang. Aku lupa soal menebang pohon dan pagar. Maaf, aku seharusnya bantu lebih banyak." Aku yakin pikirannya sudah teralihkan oleh Tama. "Ya, memang harus begitu," kataku dingin. "Sekarang, lanjutkan ceritamu." Dia menghela napas dan melanjutkan. "Seminggu lebih setelah kamu kembali, aku ikut kursus manajemen. Tama ikut juga. Kami sudah lama kerja sama dan merasa nyaman satu sama lain. Tidak ada yang terjadi sebelum kursus. Percaya deh." Aku diam, tidak membalas. Rabu malam itu aku agak mabuk. Begitu juga dia. Kami sedikit terbuka. Dia cerita kalau istrinya dingin di ranjang, dan dia nggak pernah puas, hanya sekali atau 2 kali sebulan. Dia jarang melakukan makan timun, kecuali di hari ulang tahunnya, dan istrinya juga nggak hebat waktu melakukannya. Lewat belakang? Sama sekali nggak mungkin. Dia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Aku bilang ke dia, "Kamu sangat hebat saat kita bersama, tapi sudah lama sekali sejak terakhir kali kita melakukannya." Aku tak yakin bisa percaya dia soal itu. Dia menunduk malu. Aku nggak bilang ke dia alasan kenapa kita nggak berhubungan X. Dia menggenggam tanganku dan bilang, "Kalau kau milikku, kau nggak akan pernah kekurangan. Aku akan pastikan itu." Lalu dia menciumnya. Aku tolak dia, tapi dia bilang, "Ayolah, siapa tahu kita bisa saling membantu. Cuma 1 malam." Dia tuang minuman lagi buatku, bilang, "Ayo minum, Dutch Courage. Kita hilangkan sedikit rasa frustrasi." Akhirnya kami tidur bersama. Rasanya menyenangkan, karena itu pertama kalinya dalam 3 minggu. Rasanya baru dan menyenangkan karena itu salah. Dia menunduk dan berkata lirih, "Maafkan aku, Raka." Kemudian dia berdiri dan berjalan ke dapur. Aku pikir dia akan pergi. Kalaupun pergi, aku takkan coba hentikan. Tapi aku mendengar suara pintu kulkas terbuka dan tertutup. Dia kembali membawa 2 botol bir. 1 kuberikan padanya, 1 lagi kubawa untuk diriku sendiri. Apakah ini hanya trik untuk memberinya waktu memikirkan kebohongan lainnya? Kita lihat saja nanti. Kami melakukannya lagi Kamis malam, katanya pelan. Ya, cuma sekali. Apa salahnya? Tapi hasilnya tidak sebaik dulu. Aku bertanya, "Kamu sudah kembali ke kamarmu sendiri?" Malam pertama kami di kamarnya. Aku menginap semalam. Malam kedua di kamarku. Tapi aku suruh dia pergi setelah selesai. Aku mulai merasa bersalah, karena besoknya aku harus pulang menemuimu. Aku ingat, Jumat itu dia hampir membunuhku dengan gairahnya. Tapi semuanya mereda lagi setelah itu. "Seharusnya aku berhenti," katanya. Tapi Tama meyakinkanku untuk terus setelah kami kembali. Rasanya menyenangkan dan seru, tapi aku merasa bersalah. Jadi kukatakan padanya aku mau berhenti. Dia menunduk. Tama bilang kami tidak bisa. Itu terlalu seru. Dia punya foto dan video kami. Dia bilang akan mengaku ke istrinya bahwa dia melakukan kesalahan karena mabuk. Tapi aku bilang ke kamu dan kantorku bahwa aku yang mendekatinya. Maaf, sayang. Dia mengangkat tangan ketika aku mulai buka mulut. Aku tahu.
Kamu masih lembur mengejar cuti dan pergi ke Garut beberapa akhir pekan. Aku juga tidak mulai apa-apa. Aku tidak menyalahkanmu. Dia sudah belajar dari ledakan amarahku sebelumnya. Dia melanjutkan, menyenangkan juga bisa dapat sesuatu dari orang-orang yang kita kenal. Ex-nya memang menyenangkan, tapi tidak luar biasa, tanpa cinta. Tapi kami bisa coba hal-hal yang kami inginkan. Dia menunduk dalam-dalam. Dia menyentuh bokongku. Kamu sepertinya tidak pernah tertarik. Jadi aku kira itu bukan sesuatu yang kamu mau. Baru kemudian aku tahu, kamu memang menginginkannya, tapi terlalu malu untuk minta. Maaf. Aku terdiam, menatapnya. Jadi, kau mengirim aku ke orang tuamu supaya kau bisa meniduri pacarmu? Tidak. Kami cuma memanfaatkan situasimu saat kau di sana. Aku tidak mengirimmu pergi. Kau yang pergi sendiri. Tentu saja aku pergi. Aku mau pekerjaan selesai supaya kita bisa aman dan hidup normal lagi. Tapi ingat, kau bilang aku pergi saat akhir pekan kau kerja. Apa kau kerja terus-terusan? Memang? Dia menunduk. Tidak, ada satu hari, minggu keempat atau kelima, aku bohong. Hari itu aku baru turun setelah jam 9. Apa itu akhir pekan saat kamu melakukannya di sini? Aku menebak. Ya, jawabnya lirih. Di tempat tidur kita. Tidak, Tama mau. Tapi aku merasa bersalah. Kami pakai tempat tidur kamar tamu. Dia menunduk lagi, terlihat berat. Dan di sofa juga. Aku tidak yakin mempercayainya. Coba tebak di mana dia tidur malam ini? Ternyata bukan di tempat tidur kita. Sejak kejadian itu, dia tidak pernah tidur di tempat kita lagi. Apa dia pernah menginap? Waktu akhir pekan kamu nggak datang, bilang jalan-jalan sama cewek-cewek kantor. Itu bohong juga, kan? Tidak. Dia datang Sabtu sore sepulang kerja, tapi aku keluar dengan teman-teman perempuanku. Kamu bisa tanya mereka. Tidak, istrinya pasti akan curiga kalau dia tinggal. Dia meneguk birnya, wajahnya meringis. Dia memang benci bir, tapi sepertinya butuh sesuatu untuk melewati percakapan berat ini. Aku tahu masih banyak yang harus diungkap. Lalu, kerja sampai larut malam itu karena kamu mau pergi bercinta, ya? Tanyaku, mencoba menyembunyikan amarah yang menggelegak. Ya, semacam itu, jawabnya pelan. Kami nggak pernah melakukannya sepulang kerja, tapi biasanya kami makan siang lama dan mengejar waktu bersama. Seperti kamu yang sering pergi ke rumah ibu dan ayah. Aku ambil giliran di hari tertentu, Tama di hari lain, supaya kami nggak lembur bersama. Semua mulai berubah saat aku menegurnya soal cara berpakaiannya. Memang itu demi urusan kerja, katanya. Tama tidak ikut campur. Tapi aku sudah bisa menduga apa yang ada di pikiranku sendiri. Lalu, Jumat lalu, aku bilang dia pasti tertular di tempat lain karena aku nggak dapat apa-apa darinya. Saat itulah dia sadar. Dia dalam posisi sulit. Aku harus berhenti ketemu Tama, katanya. Aku pikir dia juga punya masalah di rumah, tanyaku. Benar. Istrinya mengeluh dia nggak cukup dapat, dan mulai curiga, jawabnya. Aku bilang ke Tama kalau aku merekam video kami, buat mengancam dia supaya diam. Aku menatapnya tajam. Tunggu dulu. Bukannya kamu bilang dia itu ikan mati? Ikan mati nggak akan mengeluh kurang X. Dia menunduk. Aku tanya langsung. Dia ngaku bohong. Tapi sudah terlambat karena kami sudah lakukan itu. Dia memang gak puas di rumah, dan sejak kami mulai, dia sangat menikmati itu. Katanya kami masih bisa merasakan sensasi dan keseruan itu, tapi cuma sebulan sekali. Dia menyesap birnya lagi, kali ini tanpa meringis. Lalu melanjutkan, pokoknya, saat itulah aku putuskan untuk memperbaiki hubungan kita. Aku mendekatimu, dan berhasil. Kurasa kehidupan eks kita jadi lebih baik dari sebelumnya, karena aku berusaha dan kamu merespon. Bukan karena aku sama Tama, tapi karena aku benar-benar ingin kamu. Ingat waktu aku menawarkan bokongku? Kamu bilang kamu mau tapi takut aku jadi enggan. Aku sangat menyesal bukan kamu yang dapat itu. Itulah kenapa aku menangis waktu kita melakukannya dulu. Kamu mau berhenti, kamu pikir aku kesakitan, tapi itu cuma rasa bersalah. Aku mohon kamu lanjut, dan kamu lakukan.
Itu pengalaman bercinta paling lembut dan memuaskan yang pernah aku alami. Kini air matanya mengalir deras. Mataku sudah kering. Jadi selama 4 bulan terakhir, kita cuma 6 kali? Maaf, sayang. Aku tahu itu terlalu sedikit. Tapi aku sudah berusaha menebusnya. Lalu kenapa kamu lanjut sama dia? Bukannya kamu bilang aku bakal kasih semua yang kamu mau? Oh, memang benar. Aku janji begitu. Tapi ada risiko, ada sensasi tersendiri, keseruan berhasil menipu orang lain, sesuatu yang cuma kami tahu. Dia masih simpan foto dan video kami. Maaf, itu memang dangkal. Aku sudah coba tebus waktu pulang. Dia menunduk lagi, suaranya pelan. Kamu nggak pernah dapat detik-detik ceroboh yang bikin semuanya seru. Kumohon, sayangku. Suaranya pecah oleh tangis dan penyesalan. Aku mencintaimu. Aku tahu kau ingin menceraikanku. Tapi tolong beri aku kesempatan kedua. Aku tahu aku salah. Aku bodoh. Kupikir kita bisa lolos tanpa ada yang tahu. Tanpa ada yang terluka. Kumohon, aku akan melakukan apa saja. Namun, jawabanku tegas dan dingin. Seperti tembok yang tak bisa ditembus. Tidak, kamu tidak hanya selingkuh. Tapi juga berbohong padaku. Kamu menyerahkan tubuh dan bahkan bokongmu kepada orang lain. Kamu ingin merasa lebih baik dariku, mendapatkan sesuatu yang lebih dari rekan kerjamu, dan bahkan keluargamu. Jadi, tidak. Perselingkuhan itu sendiri sudah cukup parah untuk membuatku bercerai, tapi semua kebohongan dan pengkhianatan lainnya hanya mempertegasnya. Aku mencintaimu, mungkin akan selalu mencintaimu, tapi aku tidak tahan dengan apa yang telah kau lakukan. Senin pagi aku akan menemui pengacara. Tangisnya pecah, membasahi udara yang beku di antara kami. Aku berhenti merekam di laptop, mematikan layar, menutupnya, lalu membawanya ke tempat tidur. Pikiran-pikiran berputar dalam kepalaku, tak kunjung berhenti. Tama, pria itu, memanfaatkan dan membohongi Kirana, bahkan memerasnya. Tapi dia punya jalan keluar, dan dia memilih terus melakukannya. Tidur denganku, dengannya, dan bahkan dengan rekan-rekanku sekaligus. Brengsek itu tahu dia sudah menikah. Tapi kenapa dia mengejar perempuan yang sudah punya suami? Pasti mudah bagi dia memilih ini, dan mungkin dia sudah pernah melakukan hal serupa sebelumnya. Aku terjaga dalam keheningan malam, iblis dalam hatiku yang hancur muncul, membanting dan menguncinya rapat-rapat, lalu membuang kuncinya ke dasar jurang. Aku terbaring, terjaga, dengan beban setan di bahuku, sambil merancang rencana. Mereka berdua harus merasakan sakit yang sama. Dia karena telah merebut istriku, dan dia karena berselingkuh dan tertawa sinis berkata, "Kasihan Raka, semua ini berkeliaran tanpa sepengetahuannya." Itu sangat menyakitkan. Aku pikir pernikahan kami adalah kemitraan, bukan medan perang saling menjatuhkan. Aku masih terjaga jam 3 pagi. Pikiranku penuh rencana saat pintu kamar perlahan terbuka. Kirana menyelinap masuk, memelukku, dan berbisik di telingaku. "Maaf." Tangan kecilnya menyusup ke tubuhku, menggenggam lembut timunku, yang masih lemah dan dingin. Aku menggenggam pergelangan tangannya, mengembalikan tangannya dengan lembut tapi tegas, berkata, "Kamu harus tes dulu sebelum menyentuhku seperti itu lagi. Kamu tidak tahu di mana si brengsek itu sudah meletakkan timunnya." Dari sisi lain tempat tidur, ku dengar dengusan kecil. "Yah, aku sudah merencanakan semua ini semalaman." Bisikan setan di telingaku tak membiarkan aku tidur. Mungkin kata-kataku memberinya sedikit harapan. Itu memang niatku. Ketika pagi tiba, sisi tempat tidur di sebelah kosong. Aroma kopi, roti panggang, dan bacon tercium menggoda, seolah ingin menenangkan luka hatiku. Aku bangun, bukan lagi pria yang hancur beberapa jam lalu. Sekarang aku bukan pria baik. Aku berjalan ke kamar mandi, menatap pria di cermin. Bisakah aku tetap menghormatinya saat aku memikirkan rencana ini? Waktu yang akan membuktikannya. Aku turun ke bawah, menemukan teh dan roti lapis bacon dengan saus HP untukku, kopi dan roti panggang untuknya. Kami makan dalam keheningan yang menusuk. "Sayangku," suaranya lirih. "Bagaimana selanjutnya? Aku tahu kau ingin bercerai. Kalau soal keuangan bisa kita selesaikan, aku akan tanda tangan. Tapi apakah ada cara agar kita tetap bersama? Aku mencintaimu dan ingin tetap bersamamu.
Itu cuma sebuah kesalahan. Maafkan aku. Aku benar-benar berniat mengakhirinya. Sebuah pikiran melintas dalam benakku. Kalau kau mencintaiku, kau tak akan tidur dengan Tama. Tapi aku diam saja. Aku sudah pikirkan semalam. Jawab aku ini, kalau dia tak mendekatimu, apa kau akan tidur dengannya? Dia tampak bingung. Yah, tidak juga. Dia menunjukkan apa yang selama ini kami lewatkan. Kami berdua merasa aman di konferensi. Rencananya, konferensi itu cuma sekali. Kami bisa hilangkan frustrasi itu. Aku dengar dia bohong padamu. Dia sendiri mengakuinya. Jadi, kau pikir dia merayumu? Dalam hatiku aku bilang, kau bisa bilang tidak. Ya, kurasa begitu. Tapi ini bukan sepenuhnya salah dia. Aku juga salah karena terus melakukannya. Seharusnya aku bicara sama kamu dulu. Masih banyak yang bisa kulakukan dengan lebih baik. Jadi dari apa yang kulihat, dia memintamu cerita tentang kehidupan eks kita. Tidak juga, kami cuma berbagi rasa frustrasi. Dia juga terbuka. Ya, tapi semua itu bohong. Dia mengangguk pelan. Aku melanjutkan dengan suara datar tapi tegas. Jadi, mulai dari awal lagi. Dia membuatmu bicara tentang rasa frustrasi, membuatmu sedikit mabuk. Bercinta dengan orang mabuk, aku rasa seperti meniduri ikan mati. Lalu dia merekammu. Itu terdengar seperti rayuan dan pemerasan. Aku menatapnya dan bertanya, jadi, kamu setuju kalau kamu dirayu dan diperas? Dia mengangguk pelan. Yah, kurasa begitu. Kalau aku berceraimu, keluargamu mungkin akan menyangkalmu. Kamu bisa kehilangan pekerjaan, tapi dia bisa bebas begitu saja tanpa hukuman. Itu terasa sangat tidak adil bagiku. Sebuah kerutan muncul di dahinya, tanda dia mulai merenung. Aku melanjutkan, lihat, dia sudah menidurimu berbulan-bulan. Dia bohong tentang kehidupan eksnya dengan istrinya. Dia memanfaatkanmu dan lolos begitu saja. Kalau kau laporkan ke HRD atau keluarganya, yang paling rugi justru istri dan anak-anaknya. Itu tidak adil, bukan? Dia menghela napas. Dia tidak akan merasakan sakit apapun. Bayangkan sakitnya aku saat mendengarmu bilang kau ingin timunnya masuk ke dalammu dan bercinta selama 3 hari. Dia akan lolos begitu saja. Aku bisa melihat dia merenung. Jadi menurutmu dia harus merasakan sakit? Yang kupikirkan tidak penting. Yang penting apa yang kau pikirkan. Dia jalan dengan angkuh setelah menidurimu, sementara kau harus menanggung rasa sakit bercerai. Apa menurutmu itu adil? Dia kembali menatapku serius. Kalau dia merasa sakit, apa masih ada kesempatan untuk kita? Aku menggeleng. Tidak, kita sudah selesai. Ini perceraian. Aku berhenti sejenak, memberi efek yang dia perlukan. Tapi kalau dia merasa sakit, mungkin aku akan pertimbangkan lagi. Aku mencondongkan badan, menatap matanya, kali ini dengan jujur. Dia meraih tanganku dan aku tak menolaknya. Sepertinya aku sudah menabur benihnya. Sehari-hari kami kembali sibuk dengan rutinitas. Aku mengambil katalog Sports Direct yang sudah lama datang dan meletakkannya di meja dapur, terbuka di halaman promosi tongkat bisbol. Kami menonton acara TV tanpa makna. Di rumah masih ada es. Aku memilih film Playtime tentang seorang pria yang mengincar wanita-wanita yang rentan, yang tak tahu siapa dia sebenarnya. Mereka pun mempercayai pria yang salah. Aku komentar santai, pria itu ancaman bagi wanita yang rentan dan bodoh, terutama yang sudah menikah. Aku akan lebih tenang kalau ancaman seperti itu nggak ada di kota ini. Suami atau tunangannya pasti terlalu jelas. Harusnya seseorang yang nggak dicurigai. Mungkin seorang wanita yang tahu apa yang terjadi. Dia menjawab, entahlah, itu cuma film. Hal-hal seperti itu nggak pernah terjadi di dunia nyata. Aku tahu apa yang kukatakan bukan cuma tentang film. Aku butuh memupuk benih yang sudah kutabur. Kalau sampai terjadi, coba tebak, apa kau akan memaafkan wanita yang dimanfaatkan itu? Dia menghela napas, aku nggak yakin, tapi mungkin aku akan memberinya alibi kalau aku tahu siapa pelakunya. Mungkin aku juga akan beliin dia sebotol sampanye. Aku tahu Kirana suka sampanye. Maaf, Pak. Saya khawatir ini agak rumit.
Tuan Tama Dirgantara diserang tadi malam dengan sesuatu yang kami yakini sebagai tongkat baseball. Tulang kering dan tulang betis kanannya patah, lutut kanannya mengalami kerusakan parah, 2 tulang rusuknya patah, rahangnya harus disambung dengan kawat, dan ada kerusakan pada alat kelaminnya. Kami menduga istri Anda dan beliau bekerja sama erat dalam insiden ini. Agar kami tidak perlu mempersulit Anda dalam penyelidikan, bolehkah Anda memberitahu kami di mana Anda berada antara pukul 21.30 dan pukul 22.30 tadi malam? Aku mengangguk tenang. Tentu saja, Pak Polisi. Saya sedang berada di kafe bersama teman-teman saya, Aksa dan Reyhan. Ku keluarkan selembar kertas dan meletakkannya di atas meja. Ini nama lengkap, alamat, dan nomor telepon mereka. Saya yakin mereka bisa memberikan alibi untuk saya. Kedua polisi itu saling pandang dengan ekspresi yang seolah sudah siap menguji kebenaran jawabanku. Dalam benakku, ku panggil mereka polisi A dan polisi B. Kirana hanya bisa membuka mulutnya lebar. Terkejut, polisi A menoleh ke arahnya. Apakah Anda Nyonya Kirana Raka? Dia menganggukkan kepala pelan, menutup mulutnya. Bolehkah kami tahu di mana Anda berada tadi malam, antara pukul 21.30 dan pukul 22.30? Apakah Anda bersama suami Anda saat itu? Tidak, saya sedang jalan dengan teman-teman perempuan. Jawabnya cepat. Nanti aku kasih nomor telepon mereka. Sheila tinggal di Jalan Sumatera, tapi aku nggak tahu nomornya. Kayaknya Bintang Jaya nomor 14. Kirana lalu mengambil ponselnya dan memberikan nomor-nomor itu kepada polisi dengan wajah yang pucat pasi. Polisi A dan polisi B mengucapkan terima kasih atas bantuan kami, tapi tepat sebelum mereka pergi, polisi B berbalik dan bertanya, apakah kalian berdua kidal? Aku kidal, jawabku. Kirana menjawab gemetar, aku juga kidal. Kenapa? Karena kerusakan terutama terjadi di sisi kanan korban, kami menduga pelaku kidal. Terima kasih banyak. Semoga sisa hari Anda menyenangkan. Begitu pintu tertutup, Kirana menoleh padaku dan berkata, kukira kau akan memberiku alibi. Kenapa? Apa yang sudah kau lakukan sampai kau perlu alibi? Kupikir kau pergi dengan teman-temanmu. Aku yakin mereka bisa membuktikan di mana kau berada antara pukul 9 dan setengah 10. Dia mulai menangis dan buru-buru naik ke atas. Hari itu terasa tenang di rumah keluarga Raka. Aku sedang mempertimbangkan untuk memasak teh malam ini karena Kirana terlihat sangat tidak berdaya di rumah. Tepat setelah pukul 3 sore, terdengar ketukan di pintu depan. Aku menebak siapa itu. Kubuka dan mendapati polisi A dan polisi B kembali berdiri di depan. Selamat siang, Pak Polisi. Apa yang bisa kami bantu kali ini? Maaf, Pak. Tapi kami yakin Anda atau istri Anda mungkin terlibat dalam insiden dengan Tuan Tama. Apakah kami boleh memeriksa rumah Anda? Tentu saja Anda bisa menolak, dan kami akan mendapatkan surat perintah penggeledahan. Tapi akan jauh lebih mudah jika Anda mengizinkan kami memeriksa secara sukarela. Aku mundur dan membuka pintu, menatap Kirana sejenak. Kami tidak menyembunyikan apapun, kan, sayang? Silakan masuk. Tapi perlu kuberitahu, kalian akan menemukan beberapa potongan kayu bundar di garasi yang selama ini kupakai untuk proyek DIY. Ada juga beberapa pipa yang mungkin seukuran tongkat baseball. Aku masuk dan mengambil kunci mobil kami, menyerahkannya pada salah satu petugas. Polisi A keluar, sedangkan polisi B langsung menuju bengkel garasi kami. Aku berbalik, hendak meminta Kirana menyalakan teko untuk membuat teh atau kopi. Namun, dia sudah terisak di sofa. Aku duduk di sampingnya dan merangkulnya. Kepala Kirana aku tarik ke bahuku, dan aku berbisik, "Kau." Dia mengangguk pelan. "Apakah kamu membuang tongkat itu?" Dia menggeleng. "Masih ada di bagasi mobilku." Aku mendesah. Aku curiga polisi akan menemukannya. Mereka kembali begitu cepat. Berarti alibimu tidak cukup kuat. "Tidak," jawabnya sambil menghapus air mata. Aku meninggalkan gadis-gadis itu tepat setelah pukul 9 karena sakit kepala. Aku tahu di mana Tama saat itu. Dia pasti tidak mengenaliku. Aku pakai balaklava. Itu juga ada di bagasi mobil. Air matanya makin deras. Aku menatapnya serius. "Aku sudah menyelidiki ini. Jika kau menyerahkan diri atau mengaku bersalah,
hukumanmu bisa lebih ringan. Apakah kau ingin aku memanggil polisi? Dia menatapku, suara pelan, menurutmu itu ide bagus? Aku tak menjawab langsung. Sepertinya kau sudah membuat banyak kerusakan. Ya, katanya pelan. Setelah ayunan pertama tongkat itu ke kakinya, aku langsung marah besar, melihat merah. Aku tidak ingat banyak setelah itu. Aku berhenti ketika kehabisan napas dan mendengar seseorang berteriak. Aku lari pulang. Kau tidak ada di sini. Dia hampir menghancurkan pernikahan dan hidupku. Dia menatapku lembut. Aku tahu ini salahku, tapi kalau dia tidak datang, aku takkan bilangnya. Kalau begitu, aku rasa sebaiknya kau menyerahkan diri. Aku akan hubungi pengacara kita sekarang, tapi jangan bicara apapun sampai kau berbicara dengan mereka. Dia menatapku lagi. Kau bilang akan memberiku alibi. Aku menggeleng. Tidak. Aku bilang mungkin aku akan memberinya alibi, kalau aku tahu siapa orang itu. Aku bersama Aksa dan Reyhan saat itu. Polisi sudah menduga kau berselingkuh, dan aku juga tahu. Jadi aku yang jadi tersangka utama. Mereka mungkin datang menjemputku pagi ini. Aku berdiri dan berjalan ke pintu depan. Di luar, polisi A sedang memeriksa mobil Kirana. Mungkin dia yang mulai duluan. Maaf, Pak Polisi. Istriku menyarankan kalian periksa bagasi mobilnya, lalu dia mau bicara dengan kalian. Beberapa menit kemudian, polisi A masuk dengan membawa tongkat baseball dan topeng Batman hitam sebagai barang bukti. Polisi B masuk dari garasi. Kami semua berkumpul di dapur. Polisi menerima teh yang kuhidangkan, sementara Kirana menerima kopi pekat. Kirana bilang ingin bicara dulu dengan pengacara sebelum memberi pernyataan, tapi siap diwawancarai setelah itu. Polisi bertanya apakah dia bersedia ke kantor polisi. Aku sedang menelepon pengacara kami, dan mereka akan mengirim pengacara jaga. Setelah diinterogasi, Kirana didakwa melakukan penyerangan dengan sengaja yang mengakibatkan luka berat. Ini adalah kasus penyerangan paling serius di Inggris, dengan hukuman bisa seumur hidup, tapi biasanya antara Februari 16 tahun, tergantung kondisi. Aku sudah bersiap-siap kalau aku ikut tertangkap setelah bicara dengan Tama. Selanjutnya, aku menghubungi orang tuanya, Ratna dan Suryo. Aku hanya memberitahu mereka bahwa Kirana telah ditangkap karena penyerangan, tanpa menyebut detail perselingkuhannya. Dia bisa memberitahunya secara langsung. Kirana dibebaskan dengan jaminan sendiri beberapa jam kemudian. Setibanya di rumah, dia bercerita telah menceritakan semuanya dari awal hingga akhir kepada polisi, tentang rayuan Tama, berapa lama hubungannya, bagaimana aku mengetahuinya, dan bagaimana ia berharap jika membalas dendam, aku mungkin memaafkan dan menghentikan perceraian. Dia berkata ia merasa bertanggung jawab menyingkirkan predator seksual dari jalanan kota kami. Ia mengaku setelah pukulan pertama kabut merah turun, dan ia tak ingat banyak sesudahnya. Keesokan harinya, Ratna dan Suryo datang ke rumah. Mereka mendesak Kirana untuk menceritakan semuanya. Suryo marah besar, sementara Ratna hanya menangis. Ketika aku membantu Suryo mengantar Ratna ke mobil, dia berbisik padaku, "Kau akan menceraikannya setelah semua kekacauan ini selesai." Itu bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Aku tak membalas. Aku merasa kasihan pada mereka dalam perjalanan kembali ke Garut. Karena Kirana sudah mengaku bersalah, sidang vonis akan segera digelar. Mereka menunggu Tama keluar rumah sakit. Sidang dijadwalkan sebulan setelah penyerangan. Jaksa membuka kasusnya di pengadilan. Mereka mengakui perselingkuhan terjadi. Tama menyatakan bahwa hubungan itu atas dasar suka sama suka, bukan pemaksaan. Ia juga mengaku mencoba membatalkan beberapa kali, tapi Kirana terus meyakinkan dia untuk lanjut tanpa paksaan. Ia menyatakan keinginannya untuk punya anak berkurang karena hanya memiliki satu testis. Pengacara Kirana menangani kasus ini jauh lebih baik daripada yang saya kira. Ia tahu betul bahwa Kirana bukanlah wanita pertama yang terlibat hubungan asmara di kantor itu, dan juga menyadari bahwa Kirana sudah menikah, hal yang berpotensi merusak hubungan Kirana dengan keluarganya jika sampai terungkap. Meski begitu, Kirana tetap melanjutkan hubungan tersebut walau sebenarnya ingin mengakhirinya. Pengacara itu bersikeras bahwa ada unsur pemerasan dalam hubungan tersebut, walaupun mengakui bahwa Kirana hanya melakukan perlawanan seminimal mungkin dan akhirnya setuju melanjutkan perselingkuhan alih-alih melaporkannya.
Yang terlupakan adalah fakta bahwa Kirana lah yang mengusulkan pesta X selama konferensi 3 hari itu. Anehnya, hal ini seolah diabaikan oleh semua pihak. Saya masih ingat jelas momen itu. Hari vonis tiba. Saya datang ke pengadilan bersama Ratna dan Suryo, orang tua Kirana. Pengacara pembela kami mengajukan argumen kuat agar hukuman yang dijatuhkan ringan. Saya rasa jaksa penuntut dari pihak Tamakurang berhasil mendesak hukuman yang lebih berat. Hakim menatap Kirana dengan tegas. Kirana Raka, Anda didakwa dengan penganiayaan terencana. Itu adalah kejahatan serius dan Anda bisa dihukum hingga 16 tahun penjara. Kami semua tahu itu, pengacara kami sudah memperingatkan sebelumnya. Tapi kami juga tahu hukuman itu mustahil dijatuhkan secara maksimal. Hakim melanjutkan, cedera yang Anda timbulkan pada Tuan Tama telah menyebabkan kerusakan serius. Saya telah membaca laporan medisnya. Ia mengangkat selembar kertas. Dia akan selalu memiliki bekas luka di wajah, salah satu tulang rusuknya menusuk paru-parunya, kehilangan satu testis, dan kerusakan lututnya berarti ia akan selalu berjalan pincang serta membutuhkan tongkat. Saat itu saya menahan diri untuk tidak menyela. Namun, hakim berkata, sebagai faktor keringanan, ini adalah pelanggaran pertama Anda tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, dan Anda mengaku bersalah sebelum proses pengadilan dimulai. Anda juga menyesali perbuatan Anda, terutama akibat hilangnya satu testis Tuan Tama. Akan tetapi, hakim menambahkan, bukti medis menyatakan satu testis masih cukup untuk memproduksi testosteron dan sperma yang normal, sehingga seharusnya tidak mengurangi kemampuannya menjalani kehidupan normal maupun memiliki anak. Saya berpikir dalam hati, tapi tidak dengan calon mantan istrinya. Dia sudah terlalu terluka. Hakim juga memperhitungkan fakta bahwa Kirana berselingkuh dengan Tama, dan bahwa Tama merayunya. Kirana sendiri menggambarkan tindakannya sebagai upaya mengusir predator seksual dari kota kami, dan akibat kemarahan atas upaya Tama menghancurkan pernikahanku. Tentunya, tidak ada bukti kuat bahwa Tama memang berniat seperti itu, tapi saya yakin, itulah keajaiban pengacara kami dalam mengolah argumen demi meringankan hukuman. Lalu hakim menjatuhkan putusan. Saya menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara. Ratna dan Suryo terkejut, merasa hukuman itu masih terlalu berat. Pengacara kami menyatakan itu hasil yang baik. Ia menjelaskan bahwa hukuman percobaan hampir mustahil, mengingat cedera berat yang diderita Tama. Namun, dengan vonis ini, Kirana kemungkinan akan bebas dalam waktu sekitar 12 bulan. Setelah sidang, saya mengantar Ratna dan Suryo ke hotel mereka. Mereka sangat lega mendengar vonis itu, meskipun hati saya berat memikirkan semua yang terjadi. Di depan hotel, Suryo menoleh ke saya dan berkata, "Kamu akan melanjutkan proses perceraian, kan?" Saya hanya mengangguk pelan. "Kami akan mengunjunginya minggu depan. Kami akan memberitahunya agar tidak terlalu kaget," katanya. "Saya kira Kirana sudah tahu," jawab saya. Suryo mengangguk dan masuk bersama Ratna ke hotel. Saya mengizinkan mereka untuk mengunjungi Kirana di penjara selama minggu pertama. Beberapa hari kemudian, saya menerima telepon dari Suryo. Dia memberitahu bahwa Kirana tampak menerima hukumannya dengan lapang dada. Ia juga memperingatkan Kirana untuk menunggu saya minggu depan dengan membawa dokumen-dokumen perceraian. Suryo berkata, "Sepertinya Kirana sudah menebak ini semua." Sementara itu, saya juga mendengar kabar bahwa Tama tengah mengalami proses perceraian dan bahkan telah dipecat dari pekerjaannya. Setelah putusan pengadilan mengungkap bahwa dia telah tidur dengan beberapa perempuan lain di kantor, Kirana pergi meninggalkan kota dengan cepat, tertatih-tatih dengan tongkatnya. Sebelum kunjungan ke penjara, aku sudah mengirim email ke kepala penjara untuk memberitahu apa yang akan kulakukan selama pertemuan nanti. Mereka membalas bahwa Kirana akan diawasi, tapi dia tampaknya sudah menerima keadaan itu berdasarkan apa yang disampaikan para sipir kepadanya. Duduk di hadapanku, dia bertanya, "Kamu sudah bilang ke ibu dan ayah kalau kamu mau menceraikanku?" "Tidak, ayahmu yang bilang. Mereka tahu aku tidak akan mentolerir kecurangan, kebohongan, dan kesombongan yang kau coba sembunyikan. Kalau saja kau datang kepadaku setelah pertemuan pertama dan mengakui semuanya, mungkin kita masih bisa bertahan. Tapi kau melakukannya berbulan-bulan lalu, bahkan merencanakan pesta X itu sudah mustahil." Dia mengulurkan tangannya sambil berkata, "Bolehkah aku minta dokumennya?"
Aku akan menandatanganinya sekarang. Dia meminjam pena dari salah satu sipir. Kalian memang selalu berniat menceraikanku, kan? Ya. Kau menanamkan gagasan untuk menghajarku ke dalam pikiranku, kan? Aku sudah sempat berpikir. Kau telah menyelamatkan seorang predator sual dari jalanan. Ya. Aku memang selalu berniat menceraikanmu apapun yang terjadi. Aku mungkin berbohong padamu soal hal lain, tapi aku tidak pernah selingkuh. Sebelum semua ini, aku tidak pernah berbohong padamu. Aku menghormatimu, mencintaimu, dan aku percaya padamu. Aku mencintaimu, Raka. Sungguh, aku membuat kesalahan besar, bahkan beberapa kesalahan, dan aku siap membayarnya. Tidak apa-apa. Dia tertawa kecil, tanpa jiwa. Kalau kau tidak mau menjalani hukumannya, jangan lakukan kejahatan itu. Lagi pula, kalau aku gadis baik, aku bisa keluar dari sini dalam setahun. Bolehkah aku bertemu denganmu nanti? Apa kau pikir kita bisa coba lagi? Aku tidak berharap kau menungguku, tapi bolehkah kita mulai dari nol? Aku menggeleng pelan. Tidak. Terlepas dari semua yang kau lakukan, kau pikir sangat menyenangkan mengecohku. Aku mendengar kau menertawakanku karena aku tidak tahu. Kau tak seharusnya melakukan itu pada seseorang yang kau cintai. Pernikahan adalah kemitraan. Mungkin tidak selalu setara, tapi itu naik turun. Kau tak seharusnya bersukacita karena mendapatkan sesuatu dari suamimu yang kau bilang kau cintai. Kau jelas tidak cukup mencintaiku untuk tidak berselingkuh berulang kali. Mungkin kita bisa jadi teman. Aku tak akan mengabaikanmu, tapi tidak ada masa depan untuk kita sebagai pasangan. Dia hanya mengangguk. Aku mengambil dokumennya dan pergi. Aku tidak mengunjunginya lagi setelah itu. Aku hanya merencanakan sisa hidupku. Aku tidak lagi punya masalah saat bercermin di depan wastafel. Iblis itu sudah lama hilang dari bahuku. 11 bulan kemudian, ketika Ratna dan Suryo kembali ke rumah mereka bersama Kirana, ada sebotol sampanye Moët & Chandon dingin di depan pintu.